Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar semua? Semoga semua baik-baik ya. Bentar lagi kita akan menyaksikan tarian yang berjudul Puan Mempau. Tarian ini menceritakan tentang seorang gadis cantik asal Mempawah yang ingin menjalin persahabatan dengan seorang pembantu di kediamannya. Untuk memulai persahabatannya tersebut, dia mengajak pembantunya menari dengan musik. Disajikan dalam irama ranca sebagai bentuk kegembiraan. Tarian ini tak lepas dari 3 langkah dasar Melayu dan properti hanya untuk mempertegas tarian.
pementasan teater yang ditampilkan oleh kelas 12 IPS 2 dengan naskah Raden Sibato karya Santo Orkes. Selamat menyaksikan. Di pagi hari, aktivitas di kerajaan Raden Sibato. Suasana masyarakat di kerajaan. Aduh, para petani belum mengantarkan dagangannya ke toko saya ini. Bagaimana ini? Iya, saya juga. Karena para petani belum memanen hasil tanaman mereka. Iya, ini dikarenakan air meluap dan sumbatnya aliran air. Itu juga permasalahannya yang menghambat petani dan merusak tanaman itu sendiri. Aduh, kasihan para petani. Hasil tanaman mereka akibat uap air sehingga para petani kemungkinan gagal panen. Semoga mereka dapat bantuan dari Raden Sibato. Iya, amin. Jadi bagaimana? Apakah kita masih lanjut berjualan? Kalau saya mau pulang dulu. Ya, saya juga mau pulang jika seperti itu. Kamu mau pulang atau tidak? Saya mau pulang. Dan masyarakat pun berbondong-bondong pulang menuju ke rumah masing-masing. Di sebuah ruang kerajaan, Raden Sibato dan penasihatnya sedang asik membicarakan tentang kemajuan dan ekonomi kerajaan. Datuk Ndara, bagaimana perkembangan perniagaan di kerajaan ini, Datuk Ndara, serta kemajuan sumber daya alamnya? Ampun beribu ampun, Tuanku Raden Sibato. Raden adalah orang yang sangat ahli dalam mengelola sumber daya alam, sehingga sumber daya alam di wilayah kita berlimpah ruah. Untuk perniagaan berjalan sangat lancar, cuman ada sedikit kendala, Tuanku. Kapal nelayan yang dimiliki masyarakat
kadang mengganggu untuk kapal-kapal besar berlabuh, Tuanku. Buatkan tempat perniagaan yang khusus bagi kapal nelayan. Gunakan keuangan kerajaan, jangan dari peti, karena mereka adalah bagian dari kerajaan ini, kecuali mereka yang ingin berniaga di sini. Tapi Tuanku, itu akan memakan biaya yang sangat besar, Tuanku. Ketidakpahaman akan hakikat harta inilah yang membuat orang-orang selalu berangan-angan, seperti kekayaan usia, kenalan meminum dari air laut yang asin. Semakin banyak kita meminum, semakin kita merasa haus. Karena kekayaan sejati tidak diukur dengan seberapa banyak emas yang melimpah, melainkan oleh kepuasan hati masyarakat tersebut. Baik, Tuanku, segala perintah akan hamba laksanakan. Datuk, terima kasih atas kepercayaan yang aku berikan kepadamu. Baik, Tuanku, Tuan adalah orang yang mulia dan bijaksana. Datuk Bendahara beranjak dari ruang kerajaan, melaksanakan perintah Raden Sibato. Seiring Datuk Bendahara berselang, Mak Inang pun menghampiri Raden Sibato. Datuk Bendahara, Mak Inang cantik kan hari ini? Mainang, ada apa gerangan kemari? Ampun beribu ampun, Tuanku. Ada kabar gembira buat Tuanku. Kabar apa itu, Mainang? Begini, Tuanku. Mak Inang mendengar di bagian utara wilayah kita terdapat sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Raden Sinunjuk. Tuan pernah dengar? Pernah. Cerita kecantikan putrinya yang bernama Putri Tamangsari sudah tersebar luas di wilayah kerajaan ini. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Kalau menurut pendapat Mak Inang, Putri Tamangsari cocoknya bersama Tuanku. Karena yang Mak Inang dengar, banyak pangeran yang mencoba melamar tapi ditolak olehnya. Tapi Mak Inang, itu bukanlah hal yang penting bagi kerajaan ini. Masih banyak hal yang lebih penting daripada... Ampun, Tuanku. Apa gunanya raja tanpa permaisuri? Ampun beribu ampun, Tuanku. Tuanku sudah tua. Maksudnya sudah berumur lanjut. Kalau seandainya Tuanku sudah tidak mampu menjalankan kerajaan ini, setidaknya ada generasi dari anak sang Raden Sibato yang melanjutkan roda kerajaan. Tapi Mainang, Tuanku, masyarakat di sana bertanya-tanya serta memimpikan Tuanku untuk mempunyai permaisuri. Karena masyarakat menilai bahwa Tuanku adalah pemimpin yang baik, sukses dalam perniagaan dalam pengolahan sumber daya alam. Banyak harta tapi satu yang Tuan tidak punya, yaitu seorang istri. baik Mainang. Jika itu yang diinginkan masyarakat, perintahkan Datuk Bendahara untuk menemui Raden Sinunjuk dan beritahu maksud dan tujuanku untuk melamar anaknya, Putri Tamangsari. Baik, Tuanku. Segala perintah akan dilaksanakan. Mainang pun bergegas pergi meninggalkan Raden Sibato. Sementara di istana, Raden Sinunjuk, Putri Tamangsari, dan para dayang sedang asik bersenandung. Ape diuncang dalam tempurung, anak dari supangan bujang, cacak ke dapur incium puntung. Cauncang burung cauncang, ape diuncang dalam tempurung, anak dari supangan bujang, cacak ke dapur lantung. Melihat tangitan datang nak minang, disandung melepat tanah jaringan. Oh adik nang busuk tawa dikulung, oi cauncang burung cauncang, ape diuncang dalam tempurung, anak dari supan
angan hujan cacak tidak lantung-lantung. Sudahlah Tuan Putri, gerangan apa yang mengganggu pikiran Tuan Putri? Iya Tuan Putri, sekiranya Tuan Putri sudi untuk berbagi. Pria itu memimpikan wanita yang sempurna, dan wanita itu bermimpi tentang seorang pria yang sempurna. Kadang mereka tidak tahu bahwa mereka diciptakan untuk saling menyempurnakan. Begitu juga diri ini Dayang, banyak lelaki ditolak, karena di dalam hati belum merasakan kesempurnaan. Ampun Tuan Putri, memilih seseorang pasangan dan menikahinya akan menunjukkan lebih banyak tentang masa depan Tuan Putri dari apapun yang Tuan Putri dengar atau yang dilihat. Benar Tuan Putri, ada pepatah bijak mengatakan jodoh yang baik adalah dia yang mampu membuatmu semakin diterima. Cobalah untuk membuka hati dengan keyakinan kepada Tuhan dan memohon doa kepadanya. Ya Tuhan, jika kelak dia benar untukku, dekatkanlah kemenangan dengan hatiku. Untuk seseorang yang kelak menjadi pasanganku, kelak yang selalu kusebut namanya dalam doa, biarkan aku menjadi bagian dari hidupmu. Raden Sinunju beserta permaisuri, pengawal dan dato bendahara utusan dari Raden Sibato datang menghampiri Tuan Putri Tamangsari. Doamu akan segera terwujud, anakku. Oh, Ayahanda. Karena kita kedatangan tamu dari utusan Raden Sibato. Raden Sibato? Siapa dia, Ayahanda? Raden Sibato adalah seorang pemimpin yang bijaksana serta cerdas dalam menjalankan pemerintahan, baik dari segi ekonomi dan sumber daya alam di wilayahnya. Benar apa yang dikatakan oleh ibumu. Ayah sangat setuju jika kau menjadi pasangan hidup dari Raden Sibato. Tapi Ayahanda kan tahu bahwa Ananda tidak ingin dipermainkan. Ampun beribu ampun Tuanku Raden Sinunju. Jikalau hamba menyelah Tuan Putri Tamangsari, hamba datang kemari untuk menyampaikan bahwa Tuanku Raden Sibato ingin melamar Tuan Putri Tamangsari langsung. Ingin melamarku? Benar Tuan Putri. Baik, tapi ada syaratnya. Apapun syaratnya akan dipenuhi. Yang pertama, emas pinangan berupa emas murni yang berbentuk labu kuning. Yang kedua, 7 helai kain benang emas ditenun dengan emas murni. Yang ketiga, perhiasan yang terbuat dari emas murni. Baik Tuan Putri, persyaratannya akan saya sampaikan pada Tuan Raden Sibato. Kalau begitu, Tuanku Sinuju, Pemansuri, dan Tuan Putri, hamba undur diri. Silakan Datuk Bendahara, sampaikan salamku. Datuk Bendahara pun kembali ke kerajaan dan menyampaikan persyaratan yang dipinta. Setelah semua disiapkan, Raden Sibato beserta rombongan pergi ke kerajaan Raden Sinunju dan mereka disambut dengan gembira.
kecitrapatangan biru ditadakan. Mohon maaf jika kesalahan. Selamat datang Raden Sibatu. Selamat datang di kerajaan Raden Sinunju. Tuanku sudah menunggu di dalam istana. Sebentar, Datuk Penasehat. Ikan laut, ikan jelawat. Pasanglah pukat biar terjerat. Kalau mau masuk atau ingin lewat, harus terikat memenuhi syarat. Kagum melihat kain terhalang. Beginikah adat resah Melayu. Hajat baik yang datang, mengapa pula diempang pintu? Impal larangan tegak berdiri, lengkap pula dengan senjata. Jika nak masuk, sediakan kunci, barulah pintu dapat dibuka. Pisang emas masak standar, mari letakkan di atas meja. Ini kunci emas kami berikan. Bukalah pintu dengan segera, atau kami paksa dengan adu kekuatan. Sabar Datuk Bendahara. Kalau syarat sudah terpenuhi, buat apa mesti ada kekuatan? Sudah dimati. Baik, kami persilakan Tuanku Raden Sibatu berserta rombongan untuk masuk menemui Tuanku Raden Sinunju. Raden Sibatu beserta rombongan menemui Raden Sinunju, dan kedatangan mereka sudah ditunggu-tunggu oleh Raden Sinunju. Selamat datang Raden Sibatu. Bagaimana perjalanan untuk datang kemari? Karena niat yang baik, maka semua halangan atau kendala apapun akan baik-baik saja, Raden Sinunju. Kehebatan Raden Sibatu dalam menjalankan perniagaan serta sumber daya alam sudah terdengar sampai seluruh wilayah kerajaan ini. Kalau ada waktu, bolehkah kita berbincang atau bertukar ide? Haha, Raden Sinunju bisa saja. Tuanku juga hebat dalam menjalankan pemerintahan di wilayah kerajaan ini. Tapi Tuanku, masalah pemerintahan kita bisa tunda kapan pun. Yang penting kita fokus dulu tentang pertunangan ini, Tuanku. Maaf Raden Sibatu, mari kita lanjutkan acara ini. Ampun beribu ampun Tuanku. Semua persyaratan yang Tuan Putri Tamangsari berikan telah dipenuhi. Kalau tidak percaya, silahkan periksa. Datuk Penasehat dan Dayang-Dayang, tolong diperiksa di luar. Baik, Tuanku. Segala perintah akan kami laksanakan. Adipati, bisa kau panggilkan Tamangsari kemari? Segera dilaksanakan, Tuanku Raden Sinunju. Mohon maaf Raden Sinunju, untuk masalah kepastian, terima atau tidak terimanya, kita kembalikan kepada anakku Putri Tamangsari. Adinda, sudah pasti diterima. Karena syarat pertama sudah dipenuhi. Ini merupakan keseriusan Raden Sibatu. Bukan hal yang mudah untuk mempersiapkan persyaratan yang diberikan oleh Tamangsari. Tapi Kanda, belum persyaratan sesuai dengan apa yang dipinta putri kita, Kanda. Sudahlah Dinda, kita doakan saja. Semoga hal yang baik ini akan menjadi baik pastinya. Tapi apa tidak sebaiknya kita tanyakan saja kepada Tamangsari? Sudahlah Adinda, jangan membuat suasana menjadi tidak enak dipandang mata. Raden Sinunju, apa yang dikatakan Permaisuri ada benarnya. Kita lihat saja apa persyaratan sesuai dengan yang dipinta oleh Putri Tamangsari. Kalau sesuai, berarti langkah pertama sudah terpenuhi. Datuk Penasehat memasuki ke dalam ruangan istana. Ampun Tuanku, semua persyaratan semuanya sesuai dengan apa yang diminta oleh Putri Tamangsari. Adinda dengar sendiri apa yang Adipati bicarakan? Iya Kanda, tapi Kanda... Sudah cukup. Kita tunggu saja kedatangan Tamangsari ke sini. Putri Tamangsari, Adipati beserta Dayang
memasuki ruangan istana. Ampun beribu ampun ayahanda. Ananda Tamangsari datang menghadap. Nah, Raden Sibato, perkenalkan, ini Putri Tamangsari. Ternyata apa yang dibicarakan oleh semua masyarakat tentang kecantikan Tuan Putri Tamangsari bukanlah suatu kebohongan, melainkan kebenaran yang nyata. Terima kasih atas pujanya Tuanku Raden Sibato. Tapi ada hal penting yang hamba dan keluarga hamba perlu bicarakan tentang lamaran Tuan Sibato. Apa maksudmu Tamangsari? Tenang Tuanku, barangkali Tuan Putri Tamangsari perlu waktu untuk menentukan hal ini. Apa yang mesti dibicarakan lagi anakku? Semua persyaratan sudah terpenuhi. Sudahlah Tuanku, saya akan beri waktu 1 hari untuk jawaban dari lamaran ini. Kalau begitu, kami permisi untuk kembali ke istana. Tidak perlu Tuanku Raden Sibato untuk kembali. Ini tidak akan lama. Tuanku cukup beristirahat sambil menunggu jawaban di balai kerajaan. Pengawal, tunjukkan tempat istirahat buat Raden Sibato beserta rombongan untuk beristirahat sebentar. Maaf Raden Sibato, Raden harus menunggu. Tidak apa-apa Tuanku, ada baiknya dibicarakan dulu. Kalau begitu, kami istirahat dulu sambil menunggu. Raden Sibato dan rombongan beristirahat di balai kerajaan sambil menunggu jawaban sang putri. Apa yang hendak dibicarakan anakku Tamangsari? Ananda tidak mau dipersunting oleh Raden Sibato karena ia terlalu tua. Apa kata rakyat negeri ini bahwa putri dari Raden Sinunju yang dibilang rakyat memiliki paras yang cantik dan pintar jadi milik Raden Sibato yang seumuran dengan ayahanda? Tapi persyaratan yang kau minta telah dipenuhi olehnya. Jangan kau lupa itu anakku. Waktu itu hanya terucap. Ananda pikir Raden Sibato tidak bisa memenuhi syarat itu. Enak tidaknya suatu masakan dapat diteka dari rasanya. Baik buruknya seorang insan dapat dilihat dari tingkahnya. Karena tingkahmu yang salah dalam membuat persyaratan, maka engkau harus menanggung. Siapa yang menanam padi, maka dia yang akan memanen. Dan siapa yang berucap, maka dia yang akan menanggung. Tetapi ayah, pernikahan bukan satu hal yang main-main, tetapi sesuatu yang sakral. Ingat anakku, Tamangsari. Kalau kau menikahinya karena sesuatu, maka kerajaan ini akan lebih besar dengan bergabungnya 2 kerajaan. Maka ekonomi kerajaan ini akan lebih berkembang. Sawah bertumbuh di atas petak, bukan tertata di atas kota. Mulia insan ada di akhlak, bukan harta ataupun rupa. Ampun beribu ampun ayahanda. Kali ini Anda tetap dengan keputusan bahwa Ananda tidak ingin dipersunting oleh Raden Sibato. Karena yang menjalani semua ini adalah Ananda, bukan ayahanda. Anak kurang ajar, berani-beraninya kau menentang kekuasaan ayahmu. Kanda! Pagi di sawah, kuning warnanya. Boleh dipetik orang sendiri. Kau hati Kanda terbawa murka, makai rugi diri sendiri. Ingat Kanda, Tamangsari adalah darah daging kita. Karena merasa malu, kau tega ingin menghabisinya. Raden Sibato juga bisa menerima keputusan ini. Jangan karena keegoisan Kanda sebagai seorang raja, tega murka di depan darah dagingmu sendiri. Ayahanda, bukan Mas Wati Ananda ingin menentang ayahanda. Tamangsari juga ingin bahagia. Kalaupun Ananda bersamanya, maka Ananda tidak akan bahagia. Ananda akan hidup menjalani pernikahan ini dengan hati yang sengsara. Datuk Penasihat dan Adipati, bagaimana pendapat kalian tentang hal ini? Ampun beribu ampun tuanku. Kalau hamba berpendapat, bagaimana kalau tuanku juga mengajukan sebuah persyaratan yang mustahil bisa dilakukan oleh Raden Sibato? Benar tuanku. Hamba mendengar Raden Sibato kurang mahir dalam ilmu kesaktian. Bagaimana kalau tuanku mengajak Raden Sibato bertarung? Siapa yang menang, maka dia berhak menentukan pilihan. Ampun tuanku, kalau bertarung sepertinya kurang pantas. Karena kita harus menjaga hubungan kerjasama antara 2 kerajaan. Bagaimana kalau Raden Sibato diajak untuk membuat sebuah gunung? Adipati, ide yang bagus. Datuk Penasihat dan Adipati, tolong kau sampaikan hal ini kepada Raden Sibato, bahwa ada persyaratan lagi yang harus dipenuhi olehnya
untuk mendapatkan putriku, bahwa aku menantangnya berduel untuk membuat sebuah gunung dalam waktu semalaman, dari lepas maghrib sampai fajar tiba. Baik, Tuanku, segala kita akan hamba laksanakan. Adipati dan Dato Penasehat segera memberitahu pesan kepada Raden Sibato. Raden Sibato pun menerima tantangan itu. Mesti ada keraguan di dalam hatinya. Keesokan harinya di kerajaannya, Raden Sibato dalam keadaan panik menunggu hasil kerja seluruh pasukan, baik dari bangsa manusia dan bangsa jin, dalam menyelesaikan sebuah gunung. Datuk Bendara, bagaimana perkembangan pembuatan gunung, Datuk Bendara? Tuanku, jangan merasa khawatir. Kita telah mengarahkan semua pasukan yang ada di istana. Bahkan kita juga dibantu oleh bangsa jin untuk membawa gunung tersebut, Tuanku. Jangan sampai kita mengalami kekalahan. Kau tahu, aku tidak pernah mengalami kegagalan dalam hal apapun. Ingat itu, Datuk Bendara. Tuanku, tenang dulu. Cobalah untuk merasa tenang. Yang jelas kita sudah berusaha. Dengan pasukan yang sudah dikerahkan, maka mustahil kita mengalami kegagalan. Bagaimana aku bisa merasa tenang, Mainang? Dari awal aku sudah ragu untuk mengambil tantangan yang diberikan oleh Raden Senuju. Tapi kalianlah yang telah meyakinkanku untuk menerimanya. Ampun, Tuanku. Hamba pikir ini bukanlah suatu hal yang berat, hanya membuat sebuah gunung. Lagi pula, Tuanku, kita telah mengirim beberapa pasukan kerajaan Raden Senuju untuk memantau dari kejauhan. Waktu, Datuk Bendara. Sebentar lagi, fajar akan menjelang. Sementara kita belum selesai. Pengawal datang melaporkan bahwa Raden Senuju telah selesai membuat sebuah gunung. Ampun beribu ampun, Tuanku. Hamba datang untuk melapor. Caralah, pengawal. Begini, Tuanku. Raden Senuju telah selesai membuat sebuah gunung, Tuanku. Apakah benar yang telah kau lihat, pengawal? Benar, Tuanku. Hamba juga melihatnya. Dan keluar semua dari ruangan ini. Baik, Tuanku. Semua merasa takut dengan kemurkaan Raden Sibato dan meninggalkan ruangan istana. Datuk Bendara, sesungguhnya jika beta tahu hidup seperti ini, rasanya hamba menyesal dilahirkan ke dunia sebagai seorang manusia. Karena manusia hidup dengan tipu daya. Alangkah baiknya jika beta hidup seperti hewan. Tapi, Tuanku, apalagi? Pergi! Keluar kalian semua dari ruangan ini. Tinggalkan aku sendiri. Selamat tinggal duniaku. Selamat tinggal rakyatku. Selamat tinggal semua kenanganku. Ya Tuhan, dengarkanlah sumpahku ini. Kalau begitu, tempatku sudah tidak layak di daratan. Tempatku adalah di air. Sesuatu terjadi kepada Raden Sibato. Seakan-akan sumpahnya dikabulkan. Raden Sibato berubah menjadi seekor buaya. Kemudian merayap meninggalkan istana dan pergi ke Semeru.
crystal clear that now